Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai makna dan isi kandungan dari Quran Surah An-Nasr. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema senangnya belajar surah An-Nasr dengan subtema memahami makna dan isi kandungan surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr adalah urutan surat ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat, 19 kata, dan 80 huruf. Dinamakan An-Nasr karena diambil dari kata nasr yang terdapat pada ayat pertama yang artinya pertolongan. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah setelah surah At-Taubah. Walaupun surat ini diturunkan di kota Mekah, akan tetapi surat ini tidak termasuk surat Makkiyah karena surat ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah atau disebut juga dengan Fathu Mekah. Surah An-Nasr berisi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Nama lain surah An-Nasr adalah At-Taudi, lantaran surat ini diturunkan pada akhir-akhir usia Rasulullah. Sebelum kita melanjutkan isi kandungan surah An-Nasr, terlebih dahulu marilah kita menyimak bersama-sama bacaan surah An-Nasr. Berikut bacaan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan
kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak ibu yang solih-solihah, setelah kalian mendengarkan bacaan surah An-Nasr tersebut, mari kita menghafalkan surah An-Nasr. Bagaimanakah cara menghafalkan surah An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan dari orang tua atau saudara. Setelah kalian menghafal surah An-Nasr, ayo kita belajar menulis bersama surah tersebut. Adapun langkah-langkah menulis surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Setelah kalian memperhatikan penggalan kalimat dalam surah An-Nasr, sekarang ayo kita menyalin penggalan surah An-Nasr tersebut di buku tulismu. Setiap surat di dalam Al-Quran memiliki isi kandungan dan keutamaan yang berbeda-beda. Berikut adalah isi kandungan surah An-Nasr, yaitu 1. Janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. 2. Perintah dari Tuhan agar selalu bertasbih dan memujinya serta memohon ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Berikut adalah beberapa keutamaan surah An-Nasr yang akan diperoleh jika membacanya. 1. Memohon agar segera dikabulkan keinginannya. 2. Membaca separuh Al-Quran. 3. Membantu penerawangan gaib. 4. Mendapat kemenangan dalam melawan musuh. 5. Memperoleh hasil tangkapan ikan banyak. Setelah kalian menonton video ini, kerjakan latihannya di buku latihan halaman 11 bagian A dan B. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.